Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta seminar ini. Saya Cici Suhaini yang akan menjadi moderator dalam seminar kali ini. Ya, saya ucapkan selamat datang di Departemen Statistika dan Sains Data IPB University, walaupun hanya melalui online. Semoga corona segera berlalu ya, dan kita dapat kembali mengadakan seminar dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam bentuk tatap muka. Nah, kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta seminar yang selalu setia mengikuti kegiatan seminar online rutin Departemen Statistika dan Sains Data ini. Dan saya ucapkan selamat bergabung bagi peserta yang baru saja join di kegiatan kami pada sesi seminar online yang ke-6 ini. Saya informasikan bahwa seminar ini rutin dilaksanakan 2 minggu sekali dengan tema dan narasumber yang berbeda-beda, dan dilakukan melalui media Webex meeting dan juga YouTube streaming. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semua bisa memilih mendaftarkan diri melalui link yang akan diberikan untuk setiap kali akan seminar. Nah, hanya saja kalau Webex kuotanya terbatas. Dan tentu saja seminar ini selalu menghadirkan narasumber yang pakar di bidangnya, baik itu seorang akademisi maupun praktisi. Oleh karena itu, nantikan informasi mengenai seminar ini selalu dengan mengunjungi Instagram Departemen Statistika, karena informasi mengenai kegiatan-kegiatan Departemen Statistika dan Sains Data ini akan diumumkan melalui Instagram dan juga sosial media yang lainnya. Nah, sebagai bentuk apresiasi kami terhadap peserta yang menyimak seminar ini, kami akan memberikan sertifikat kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, namun dengan syarat menyebutkan kata kunci seminar, di mana kata kunci ini akan saya bacakan di tengah-tengah waktu seminar secara acak, di waktu yang acak, selama proses seminar berlangsung. Karena itu, pastikan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian menyimak dengan baik proses ini. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati, seminar kali ini mengambil salah satu topik dalam biostatistik, yaitu tentang isu besar yang sekarang sedang terjadi secara global, yaitu COVID-19, yang akan dibahas dalam perspektif data science, tentang bagaimana sejarahnya, bagaimana keadaannya sekarang, dan bagaimana prediksinya ke depan. Dan tentu saja, pembahasan topik yang sangat menarik tersebut akan disampaikan oleh narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Juniari Mukhtar PhD. Beliau adalah seorang pakar biostatistik dari University of North Carolina. Saat ini menjabat sebagai Vice President and Head Epidemiology and Benefit Risk, Sanofi Paris. Dan juga beliau merupakan adjunct profesor Gilling School of Public Health, University of North Carolina. Nah, yang tak kalah menariknya, beliau adalah seorang alumni statistika IPB angkatan 22, yaitu tahun 1990. Nah, Bapak Ibu, bagi yang dalam sesi seminar ini akan ada sesi diskusi atau tanya jawab. Nanti akan ada kesempatan bagi audiens yang mengikuti melalui Webex dan juga yang mengikuti melalui YouTube streaming. Nanti akan saya pilih mengikuti dengan waktu yang tersedia dan juga banyaknya penanya. Sehingga teman-teman, Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan, harap untuk tetap ready di tempat ya, tidak kemana-mana. Takutnya nanti saat dipanggil untuk memberikan kesempatan bertanya, namun tidak ada di sini, seperti itu. Baik, sekarang kita mulai saja seminar kita.
pastikan Bapak Ibu menyimak, semoga jaringan internetnya baik semuanya. Kita panggilkan pembicara hebat kita kali ini, yaitu Bapak Juheri Muhtar. Saya persilahkan Bapak Juheri Muhtar. Terima kasih Mbak Cici. Bisa dengar ya? Ya, bisa Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah menghubungi saya. Terima kasih kepada para peserta. Saya tahu semuanya sibuk, jadi mudah-mudahan diskusi kita hari ini bermanfaat. Saya ingin memberikan salam khusus, salam hormat saya untuk guru-guru saya, dosen-dosen saya di IPB juga di statistik. Terima kasih atas semua bimbingannya. Salam hangat saya untuk kawan-kawan dosen di IPB juga di statistik. Dulu saya ngajar selama 4 tahun di sana. Salam hangat juga untuk kawan-kawan seangkatan, kakak kelas, adik kelas, kawan-kawan tercinta saya di Asrama Ekasari, mungkin sebagian hadir di sini. Sebelum saya jadi dosen di statistika, saya sempat beberapa tahun ngasih responsi. Jadi ada yang bilang, wah ini kayaknya ntar sama kayak responsi. Saya bilang, saya akan hindari semua rumus-rumus, masalahnya ini khusus untuk umum gitu ya. Jadi pada saat saya dihubungi sama Mbak Cici sama panitia, COVID itu kan luas sekali bidangnya. Dan kalau kita mau membahas masalah statistika atau data science itu, kita bisa mulai dari aspek uji klinis, bisa dari aspek penyebaran, bisa dari aspek public health, bisa dari aspek yang macam-macam. Jadi saya bilang kalau kita menukik ke situ mungkin waktu kita nggak cukup. Jadi saya putuskan untuk hari ini supaya ini lebih umum, saya mau berbagi hal-hal yang memang lebih umum, tapi hal-hal yang memang agak kontroversial atau yang memang belum jelas, masih banyak kesimpang siuran baik itu di media mainstream atau di sosial media. Nah, kalau misalnya yang saya sajikan nanti memang Bapak-Bapak Ibu-Ibu sudah tahu, saya mohon maaf, tapi minimal kita bisa, kalaupun sudah tahu, kita bisa diskusi lebih dalam lagi tentang kelemahan, kelebihan, dan kesimpang siuran yang ada. Jadi, berapa lamanya Mbak Cici? 40 menit ya? Waktunya? Iya. Oke. Jadi saya bisa lihat slide-nya semuanya? Bisa lihat ya? Bisa Pak. Bisa Pak Juheri. Bagus. Terima kasih. Jadi pertama, ini sebetulnya sudah jam 10 di Princeton. Jadi mudah-mudahan semuanya masih segar di Indonesia juga di Jepang. Pertama yang ingin saya jelaskan, saya berbicara di sini sebagai pribadi. Jadi saya tidak mewakili apapun opini saya di sini itu atas nama pribadi saya, bukan atas nama Sanofi atau bukan atas nama University of North Carolina Chapel Hill. Ya, seperti saya bilang tadi, yang akan saya jadikan sekarang bukan masalah model statistika atau model machine learning atau artificial science yang memang sekarang lagi ngetrend ya, tapi nanti saya singgung sedikit di bagian belakang bagaimana aplikasi itu kalau ke depannya. Seperti Mbak Cici bilang, jadi kita lihat kenapa kita perlu bicara masalah sejarah, karena kadang-kadang kita suka lupa. Jadi kalau kita bisa tahu perspektifnya dari segi sejarah, dari mana kita berasal, virus itu seperti apa, saya pikir kita akan bisa mengatasi lebih baik. Nah, kemudian kita meningkat ke present landscape, jadi kita lihat kondisi sekarang baik itu dari segi pengobatan, dari segi penyebaran, dan sebagainya. Kemudian the future saya akan menghindari model-model statistika, saya bilang, tapi lebih ke prinsip-prinsip global dengan menggunakan kaidah-kaidah sains ya. Jadi kalau kita berbicara masalah COVID itu kita nggak bisa lupa sejarah tentang pandemik mungkin yang paling parah abad 20 yaitu Spanish flu atau flu Spanyol. Mungkin ini yang paling buruk sepanjang sejarah. Sebetulnya dari segi penyebabnya itu mirip-mirip H1N1 yang kemudian muncul lagi belakangan kan tahun 2096, 2000 dan sebagainya dengan berbanyak varian, ada N1, H2N1, H5N1, H2N2 dan sebagainya. Nah, ini bisa sampai saat itu makan korban 50 sampai 50 juta. Coba bayangin zaman itu kan penduduk dunia nggak segitu banyak ya, sampai
pertanyaannya kenapa waktu itu kan orang nggak seperti sekarang dari segi mobilitas ya. Mungkin penyebab utamanya ada dua. Yang pertama waktu itu teknologi kedokteran belum semaju sekarang, ya kan, itu yang pertama. Yang kedua itu pada saat Perang Dunia Pertama juga kan. Jadi tambah rumit. Nah, ya, kenapa itu sampai ke Amerika? Karena Amerika memang mengirim banyak pasukan ke sana kan, jadi akhirnya menyebar kemana-mana. Nah, sebagai informasi aja, karena penduduk kita waktu itu belum begitu banyak, kematian akibat dari flu itu bisa menurunkan harapan hidup dunia secara rata-rata sampai 12 tahun. Nah, sekarang kita mengalih ke COVID ya. Sebetulnya ini mirip-mirip apa namanya sejarahnya. Asalnya lain. Jadi virus flu sama virus COVID memang lain. Nah, cuma dari segi sejarah memang udah lama belum ke manusia, tapi sudah ada di binatang sejak lama yang kita tahu dari literatur. Yang paling pertama ditemukan itu dari nyamuk, itu dari awal 30-an misalnya kan. Nah, virus ini tidak loncat ke manusia sampai tahun 2003. Nah, kita tahu semua apa yang terjadi waktu itu kan, flu apa namanya, kasus SARS. Kemudian satu dekade berikutnya mirip dengan itu juga masih corona, itu di Middle Eastern Syndrome, MERS. Itu sama sebetulnya sejarahnya sampai sekarang lagi kan, hampir lebih satu dekade lagi. Nah, kita coba lihat lebih rinci perbedaan-perbedaannya. Jadi pada pertama itu severe acute respiratory syndrome, saat itu terjadi di Asia terus melebar ke seluruh dunia. Kasusnya sekitar 8.000 jumlahnya, sekitar 700 meninggal kan. Kemudian Middle Eastern Syndrome mirip dengan itu sebetulnya sejarahnya, yang meninggal sekitar 2.500. Nah, yang sekarang SARS yang kedua, karena memang lebih mirip yang pertama. Kita tahu semua kejadiannya di Wuhan, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Nah, kebetulan saya di Wuhan sebetulnya Desember tahun 2019. Saya waktu itu diundang mengajar farmakoepi di Asosiasi Farmakoepidemiologi di seluruh Cina. Nah, saya jalan-jalan kemana-mana, tapi alhamdulillah saya nggak kena juga ya. Nah, sampai sekarang datanya saya lihat jam 3 tadi sore waktu Princeton, di sini masih hari Selasa, itu 13.177.000 di seluruh dunia. Nah, yang meninggal lebih dari 574.000 ya. Saya cek hari Minggu itu meningkat ratusan ribu, udah meningkat. Jadi memang cepat juga gitu. Nah, pertanyaannya sekarang kenapa itu dinamai coronavirus? Nah, saya akan angkat ini karena ini bukan sekedar nama. Jadi kalau Shakespeare bilang what is in the name, it's by the other name would smell as sweet. Wah, saya bilang ke Mr. Shakespeare, well, in this case name is everything. Jadi corona itu dinamai karena memang itu yang paling penting. Jadi dari segi, saya bukan ahli virologi ya, cuma kita perlu sedikit tahu kenapa itu dinamakan virus corona. Karena virus itu kan intinya protein. Jadi ada membrannya, ada envelope-nya, ada S-nya itu spike. Nah, spike itu sebetulnya yang memegang peranan yang paling penting, karena spike itu yang akhirnya melekat ke reseptor di tubuh manusia, di protein manusia. Nah, spike itu kan kalau kita lihat seperti ini, seperti mahkota kan. Nah, mahkota dalam bahasa Latin corona. Jadi makanya coronavirus. Kalau yang menemukan orang kita, mungkin kita namakan virus durian, kan mirip seperti durian. Nah, jadi S ini, virus protein S ini yang menjadi nama corona ini penting karena itu memang yang menjadi utamanya. Nah, yang lebih penting lagi, semua teknologi pengobatan maupun pencegahan, vaksin maupun obat bioteknologi sekarang memang tujuannya menyerang protein S itu, spike itu, corona itu. Makanya saya sengaja mengunjungi tentang nama ini karena memang itu penting, bukan cuma nama ya, tapi dari segi fungsi virus itu sendiri menyerang manusia, juga dari segi pengobatan. Nah, satu hal lagi dari slide ini yang saya mau bagi, yaitu ini virus S ini nggak menyerang sembarang protein di manusia, banyak jenisnya kan. Nah, ternyata yang paling disenangi atau yang
melekatnya itu ke protein ACE number 2, angiotensin converting enzyme. Saya nggak bakal bahas lebih dalam ke situ, cuma ingat itu juga yang akan menjadi istilahnya fokus ke pengobatan dan ke pencegahan. Jadi semua karena kebetulan saya di bidang farmasi, jadi yang saya tahu sekarang ada ribuan uji klinis itu memang arahnya ke situ, ke protein S, jangan lupa yang dari yang diserangnya dan juga dari segi reseptornya. Nah, pertanyaan sekarang begini, yang namanya SARS yang kedua ini kan kita namakan COVID kan, tapi ini kan bukan yang baru kan. Jadi yang mana yang lebih berbahaya begitu kan, sering orang tanya. Nah, tergantung bagaimana kita definisikan bahaya. Bisa kita lihat dari segi infection rate, jadi tingkat penularannya yang seberapa tinggi, bisa juga dari tingkat kematiannya. Nah, tingkat kematian juga ada beberapa konsep. Kematian dari segi proporsi yang kematian yang berdasar, mungkin perlu di mute semuanya ya. Jadi kematian berdasarkan kasus, bisa juga kematian berdasarkan infeksi, karena infeksi kan belum jadi kasus. Atau kematian berdasarkan populasi. Sekali lagi, kita nggak bakal bahas rumus-rumus atau konsep yang lebih banyak, tapi kita fokuskan sekarang ke dua konsep ini. Nah, kalau kita lihat, kita bandingkan semuanya, ini data-data terakhir. SARS tahun 2003 itu sekitar 8.000 kan. Case fatality rate atau mortality rate-nya sekitar 11%. Jadi dari 8.400 itu 11% meninggal. MERS itu lebih parah lagi, 35%. Nah, bedanya yang kedua, baik SARS maupun MERS, SARS itu sebetulnya lebih tingkat penularannya lebih tinggi. Nah, RO ini itu semacam, jadi intinya konsep matematikanya begini. Rata-rata dari orang yang punya virus, ya kan rata-rata setiap orang itu menularkan ke 3 orang yang lain. Jadi itu intinya. Kalau nggak pakai masker, nggak pakai semuanya ya. Jadi tingkat penularannya 3. Nah, kalau MERS itu cuma 1 sebetulnya. Nah, COVID, data terakhir jam 3 hari ini kan tadi saya bilang sekitar 13 juta lebih. Tingkat kematiannya, mortality-nya sekitar 4%. Jadi sebetulnya dari segi tingkat kematian, bahayanya itu dari aspek itu lebih rendah. Nah, ini data dari terakhir dari global ya. Jadi mungkin di berbagai negara atau berbagai daerah mungkin ada variasinya, tapi ini secara global. Nah, tingkat infeksinya itu antara 2 dengan 3. Nah, saya nggak berani bilang pasti berapa karena dari beberapa studi yang saya baca, yang saya sedang kerjakan sekarang, memang bervariasi dari tempat ke tempat, tergantung dari tempatnya. Nah, perbedaannya begini, kenapa dengan tingkat penularan yang hampir sama ya dengan SARS tahun 2003, kenapa penularan yang sekarang itu jauh lebih besar, kasusnya lebih banyak. Nah, itu kuncinya dari segi gejalanya, simptomnya. Jadi karena simptom dari SARS itu lebih parah dan mereka simptom itu muncul lebih awal, jadi mereka bisa lebih dideteksi lebih cepat, dideteksi, tracing, isolasi lebih cepat, jadi bisa ditangani dengan cepat. Sebelum itu menular lebih banyak. Nah, COVID lain lagi urusannya. Nah, kenapa? Ini coba kita lihat. Saya nggak bakal terlalu dalam bahas di sini ya. Cuma dari segi epidemiologi model itu banyak model. Ada untuk penyakit menular, ada penyakit kronis, ada untuk kanker, ada untuk macam-macam. Tapi karena ini kasusnya memang untuk infeksi, jadi ada 4 tahap kan. Jadi mulai susceptible, jadi orang susceptible itu maksudnya orang yang memang bisa diserang. Nggak semua susceptible. Nah, kita bahas nanti ada orang yang sudah punya antibody kan. Jadi kalau flu kita sudah diserang, tubuh itu akan mengembangkan antibody. Jadi kalau ada flu lain yang sejenis, kita sudah ada ketahanan. Jadi kita nggak bisa lagi terinfeksi. Nah, jadi orang yang susceptible ini kemudian terekspos, jadi virusnya masuk hidung misalnya ya. Setelah expose itu nggak langsung infeksi, ada prosesnya. Nah, habis itu infeksi. Nah, habis infeksi, remove. Remove itu ada 2 macam. Bisa meninggal orangnya, hostnya kan, atau bisa virusnya yang keluar. Nah, yang jadi masalah untuk COVID, pada saat expose, ya kan, jadi pada saat virus itu masuk ke tubuh kita, sampai infeksi itu ada
telat gitu loh. Jadi nggak langsung yang tadi saya bilang, makanya ini penting. Protein S itu nggak langsung melekat ke ACE2 receptor dengan serta-merta. Jadi ada sekitar gap sekitar 7 hari. Nah, setelah virus S itu masuk yang bound dengan ACE2 receptor, simptomnya itu juga nggak langsung. Jadi inkubasinya, jadi pada saat masuk ke simptom ada inkubasi periode. Jadi laten periode dengan inkubasi beda. Laten itu bagaimana masuk ke infeksi. Kalau inkubasi itu dari infeksi ke simptom. Kalau di jumlah itu kan sekitar 2 minggu. Jadi maksudnya begini, orang itu mungkin sudah punya virus, tapi baru bisa deteksi kalau ketahuan 2 minggu. Nah, 2 minggu itu ya, selama 2 minggu itu, minimal kalau dia bisa, tadi kan RO-nya 3 kan, bisa menyebar ke 3 kan, minimal. Setiap hari kan. Nah, bisa bertambah. Jadi itulah kenapa secara teori ya, atau bukan teori, cuma teori dari bukti bahwa kenapa COVID ini meskipun tingkat penularannya dari segi teori sama dengan SARS pertama tahun 2003, lebih susah diatasi. Nah, ini ada beberapa perbedaan lagi yang perlu kita tahu. Jadi saya bikin ini karena orang sering nanya apa sih bedanya. Jadi ada beberapa jenis protein yang memang berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata COVID ini lebih punya affinity atau istilahnya lebih demen gitu sama reseptor ACE2 reseptor ini. Nggak kayak virus yang lain. Jadi gampang sekali bersatu. Sering kita dengar teori konspirasi bahwa ini diciptakan, misalnya kan baik itu dari pihak Amerika, dari pihak Cina. Saya pikir kita harus kritis dengan rumor-rumor yang seperti itu, karena secara sains kita sudah tahu bahwa 96% dari konten proteinnya itu mirip dengan coronavirus beta dari kelelawar yang liar. Kan seperti dari skema yang kemarin tadi yang kita lihat itu selalu ada kelelawar di situ. Kadang-kadang kelelawar sama kucing, kelelawar sama unta, dan sekarang kemungkinan besar kelelawar juga. Nah, ini satu lagi yang kita perlu tahu, kenapa kita kebanyakan lihat bahwa efek yang paling besar itu sekarang dari simptomnya itu dari jantung ya, karena di situ ekspresi reseptor ACE2 itu memang lebih banyak, lebih kental. Makanya kan tadi saya bilang virus itu protein S-nya itu kan melekatnya ke ACE inhibitor, ke ACE receptor. Nah, kebanyakan itu ternyata di jantung dan juga sebetulnya di usus. Cuma ternyata sekarang dari segi aspek klinisnya, ya meskipun dari aspek fisiologis itu lebih ada bisa ke jantung atau ke paru-paru atau ke usus, tapi ternyata dari segi aspek klinis ekspresinya lebih banyak ke paru-paru. Nah, ada satu spekulasi yang mulai muncul, tapi belum saya lihat di sosial media atau di media yang mainstream, mungkin karena ini lebih rumit ya. Karena tipe pelekatannya itu lewat ACE2 inhibitor, jadi salah satu terapi orang yang hipertensi darah tinggi kan ACE2 inhibitor. Ya enggak? Jadi ACE2 inhibitor itu kan menghambat kerja ACE2 receptor. Jadi ada spekulasi, hipotesis bahwa orang yang punya darah tinggi kemudian memakai terapi dengan ACE2 inhibitor, jadi ACE2 receptornya suppressed. Mereka bilang, mungkin orang ini memang lebih tahan terhadap COVID. Saya bilang itu baru teori, itu belum terbukti, jadi kita perlu hati-hati. Oke, jadi itu sekilas tentang apa itu COVID, sejarahnya, perbedaannya ya. Jadi saya bilang tadi saya mau angkat yang memang masih kontroversi atau masih belum jelas. Nah, sekarang kita lihat ke kondisi sekarang. Ini saya lihat hari Minggu. Saya bilang saya nggak sempat update. Ini dari Johns Hopkins University, salah satu 4 yang saya sarankan. Johns Hopkins, CDC, WHO, dan yang satu lagi IHME, itu lembaga penelitian kepunyaan Bill Gates. Jadi sampai hari Minggu, waktu New Jersey, kita hampir 13 juta, 12.800.000 ya. Tingkat kematiannya 566.000. Nah, kalau kita bandingkan di Indonesia, ya kita lewat Amerika dulu. Di Indonesia,
itu sekarang 75 hari itu sampai itu baru data yang saya punya 76.000, kematiannya 3.600. Ya, nah apa ini artinya? Ini data ini berubah hampir tiap detik. Makanya nanti saya kasih data yang tadi saya kasih itu hari ini. Coba kita telah lebih lanjut ya. Amerika itu dari segi pendudukan sekitar 331 miliar. Kasus yang sudah dideteksi itu 3.278.000. Incidence rate ini jangan dibingungkan dengan infection rate, ini lain ya. Incidence rate itu maksudnya dari 100.000 orang Amerika, 990 itu terpapar. Nah, untuk Indonesia dari 100.000 orang Indonesia cuma 27 terpapar. Jadi maksudnya ternyata di Amerika berdasarkan angka murni ini ya, belum ada interpretasi lain-lain, tingkat infeksinya itu 35 kali lebih lipat lebih tinggi dari Indonesia. Kenapa? Gitu ya. Nah, kita lihat nanti. Dari segi tingkat kematian nggak jauh beda sebetulnya. Jadi dari tingkat kematian 135.000 kan di Amerika yang meninggal, dari kasusnya 3,3 juta, kalau kita pakai kalkulator, nah itu 4,1%. Di Indonesia dengan cara yang sama itu 4,8%. Jadi tingkat kematian dari kasus sebetulnya hampir sama. Cuma ternyata dari dari segi infeksi incident rate-nya Amerika jauh lebih tinggi. Nah, kenapa? Mungkin ini ada hubungannya sama dengan tes. Ya kan ada dua tes, kan ada tes untuk viral test yang paling terkenal itu PCR, polymerase chain reaction. Itu kita pengen lihat apa orang itu sudah ada virusnya. Jadi apakah sekarang orang itu udah punya virus? Nah, kalau antibody, ya saya bilang tadi itu kan kalau orang kena virus, nanti orang itu mengembangkan antibody untuk melawan virus. Jadi kita tracingnya yang antibody itu. Nah, cuma hati-hati, ini yang jadi masalah. Kenapa? Saya bilang tadi dari segi delay-nya itu kan, periode latennya ada sekitar seminggu, kemudian inkubasinya ada seminggu. Jadi kalau kita uji antibody itu cuma seminggu, itu masih dalam gap itu, jadi nggak bakal ketahuan. Ya makanya harus hati-hati. Nah, kalau saya bilang dua-duanya penting, tapi untuk deteksi saya bilang viral test itu yang paling penting. Nah, masalahnya bagaimana ini? Apa perlu semua orang? Apa kita perlu dengan sampel? Kalau dengan sampel bagaimana caranya? Begitu kan saya serahkan untuk kawan-kawan di statistik yang ahli bidang random sampling, stratified sampling. Tapi itu perlu dibahas. Yang penting juga itu kualitas dari tesnya. Ya, nah kita bahas sedikit kualitas dari tes. Maaf ini saya kasih rumus sedikit. Sebenarnya saya berusaha menghindari ya. Dari ada banyak kriteria apakah tes itu bagus atau enggak. Ada sensitivity, specificity, predictive value positive, predictive value negative, dan sebagainya. False positive dan sebagainya. Tapi untuk hari ini kita fokuskan satu aja, sensitivity. Jadi contohnya begini langsung ya. Kalau kita misalnya ada 100 orang yang betul-betul kena virus, tes kita itu bagaimana? Mungkin bisa mendeteksi cuma 90. Jadi sensitivity-nya, kepekaannya itu 90%. Jadi maksudnya tes itu positif untuk 90 orang. Yang 90 negatif. Jadi yang 10 orang ini bisa jalan-jalan kemana-mana seolah-olah enggak. Jadi menurut saya itu banyak kriteria tergantung kasusnya, tergantung masalahnya apa ya. Tapi dalam kasus COVID saya bilang kita harus fokus ke sensitivity. Kita harus bisa deteksi yang memang positif sebanyak-banyaknya. Ini dari segi akurasi ya. Tapi dari segi coverage, itu lain lagi urusannya. Oke, kita sudah punya yang sangat sensitif. Apa kita perlu tes semua orang Indonesia? Apa kita perlu tes sampel? Atau kita dan sebagainya. Nah, kita nggak bakal punya waktu, ya, tapi itu harus kita pertimbangkan. Nah, ini yang saya kira, ini dugaan saya ya. Saya bilang tadi bahwa incidence rate di Amerika itu sekitar 35 kali lebih tinggi dari Indonesia. Ini kenapa? Mungkin sensitivitas tes kita yang lain, tapi saya kira enggak. Saya kira tes di kita bagus juga sama pekanya kan. Mungkin yang diujinya enggak sebanyak yang di sini, mungkin tidak representatif, atau mungkin orang yang punya simptom karena mereka tidak punya akses ke rumah sakit atau ke tempat-tempat jadi mereka enggak tercover.
atau mungkin juga saya nggak mau berbicara politik, tapi mungkin juga kebijakan pemerintah yang berbeda untuk menguji. Jadi begini asumsi, kalau misalnya semuanya itu sama ya, tingkat ketahanan tubuh Amerika sama dan sebagainya, sebetulnya ya ini jelek-jeleknya di Indonesia sebetulnya bukan cuma 76.000, bisa 2,7 juta yang sekarang sudah kena. Ya kan? Ini kalau saya pure data science, ini kita bicara statistik ya, jadi saya nggak mau spekulasi. Ini yang perlu saya pikir kita pikirkan sangat hati-hati di Indonesia, karena kebijakan apapun nanti kita new normal dan sebagainya, kita harus punya estimasi yang lumayan akurat berapa sih sebetulnya orang yang sudah terpapar di Indonesia, bagaimana cara mengatasinya dan sebagainya. Nah, ini sebagai ilustrasi, ini data terakhir nih, data hari ini juga saya lihat dari Tigo. Sekali lagi saya nggak bakal kasih rumus-rumus menghitungnya bagaimana, ini sebetulnya cukup dengan moving average kalau orang statistika bilang. Jadi kita lihat kasus di Indonesia, kasus di Korea. Nah, Korea sebetulnya mereka nggak menerapkan lockdown ya, tapi kuncinya saat di awal-awal itu mereka langsung deteksi dengan baik ya. Setelah deteksi, tracing, jadi yang deteksi ini siapa aja nih kontak-kontaknya. Kemudian isolasi, karantina dan sebagainya. Jadi mereka nggak perlu lockdown, terkontrol. Nah, saya nggak mau bicara politik. Saya lihat di Amerika, Trump bilang it's nothing. It's nothing. Jadi kalau pemimpinnya sudah seperti itu, ya gimana kita mau mengikuti kan? Ya kan? Saya pernah lihat juga, ini maaf aja, saya baca di media kita, saya lihat Menteri Kesehatan kita juga bilang ini nggak apa-apa. Kita nggak bisa menyalahkan karena memang waktu itu mungkin belum banyak tahu. Jadi saya waktu itu kirim ke beberapa WhatsApp kawan-kawan saya di Indonesia, saya bilang ini mesti hati-hati karena menurut saya yang saya tahu pada saat saya di Wuhan dulu udah mulai ada desas-desus. Nah, tim saya sudah mulai bergerak untuk melihat lebih dekat lagi kan. Ini serius saya bilang. Jadi ini bedanya masyarakat atau negara yang menerapkan secara serius procedures untuk kontrol sama negara yang saya bilang agak telat gitu ya, maaf aja saya bilang Indonesia agak telat dalam hal ini. Brazil sama aja. Brazil saya tahu banyak lebih Brazil karena alasan pribadi ya, itu mirip-mirip dengan kita. Malah Brazil itu sekarang mau menyalip Amerika. Nah, presidennya juga mirip-mirip dengan presiden Amerika dari segi gaya bicara, dari segi pendekatan ininya ya, mirip-mirip seperti itu. Ini tren di Amerika dengan di Indonesia. Di Amerika secara umum lockdown itu diterapkan awal Maret sampai pertengahan Maret. Jadi kelihatan agak terkontrol kan. Nah, cuma masalahnya di beberapa tempat yang R kosongnya belum, itunya belum, tadi ada slide yang bilang kalau RE-nya itu 1, itu berarti penyebarannya sudah tertahan. Jadi di beberapa negara bagian di Amerika, R-nya itu tingkat penularannya itu belum sampai 1 atau di bawah 1, mereka udah buka keburu-buru. Alasannya banyak, kita nggak bisa salahkan bisnis dan sebagainya kan, akhirnya meningkat lagi kan. Itu yang terjadi di Amerika. Nah, cuma saya bilang tadi, kalau urusan ini itu kita nggak bisa generalisir di negara atau di dunia, itu tergantung di daerahnya. Ini contoh yang sangat kontras di New York. Itu sama sebetulnya dengan San Francisco, mereka menerapkan istilahnya lockdown itu sekitar Maret. Saya sampai nggak bisa mancing karena semuanya ditutupkan. Tapi New York betul-betul menerapkan ini dengan sangat efektif dan dengan serius itu. Lockdown New York, kota New York City betul-betul kosong misalnya kan. Governor Andrew Cuomo muncul setiap hari menjelaskan betapa ini serius, prosedurnya bagaimana, ini yang harus diikuti dan sebagainya. Nah, mereka nggak buka New York ini sampai R-nya itu 1 atau di bawah 1. Nah, baru buka. Sekarang mulai buka. Kita bisa mulai belanja di daerah New York, New Jersey. Nah, San Francisco lain. Pertama, mereka nggak terlalu ketat menerapkan lockdown-nya. Jadi orang lebih bebas. Nah, yang kedua, mereka itu buka sebelum R-nya itu menjadi 1. Jadi sebelum tingkat penularannya itu diatasi, mereka sudah buka aja. Akibatnya sekarang naik lagi kan. Nah, kita bisa bahas lebih lanjut ya, ada teori negara-negara demokratis katanya memang lebih.
jadi masalah dari negara-negara yang lebih otokratis, misalnya Cina. Tapi saya pikir nggak terlalu juga begitu. Korea itu sangat demokratis, Jepang sangat demokratis, Singapura, Taiwan sangat demokratis, Amerika demokratis. Cuma saya bilang ini lebih ke mindset orang-orangnya. Ada negara tertentu yang memang penduduknya lebih respect terhadap pemerintah. Kebetulan pemerintahnya punya kebijakan yang bagus, hasilnya bagus gitu. Nah, kita bahas lebih lanjut nanti kalau ada waktu ya. Nah, kalau orang ada masih tanya, betul nggak sih itu apa namanya masker atau lockdown itu bisa bermanfaatnya? Ini bukti dari JAMA itu salah satu jurnal ilmiah terkenal yang paling prestisius ya. Jadi ini kelihatan bahwa di Wuhan yang memang itu apa namanya the ground zero dari minggu pertama Januari 1 sampai 10 itu belum ada intervensi kan. Kita lihat saya bilang tadi kan R-nya itu masih sekitar 3 sampai 4. Mereka migrasi belum ada isolasi, masih sekitar itu. Nah, baru lockdown, traffic suspension, karantin langsung turun. Dilanjutkan dengan centralized karantin dan sebagainya turun lagi, ya kan? Ini gimana nih, ada shared content dan seterusnya. Oke, sekarang kita ke treatment, pengobatan. Data terakhir hari ini juga itu ada 1.711 uji klinis di seluruh dunia. Ya kan, jadi maksudnya nggak semua kabar buruk, ada juga harapan, gitu kan. Nah, tapi ini yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Ini bukan berarti bahwa kita akan punya 1.711 obat tersedia besok. Ini yang perlu. Ini karena saya bilang ini lihat banyak sekali salah paham di masyarakat ya. Karena apa? Ini saya coba jelaskan sedikit proses obat itu. Jadi proses pengembangan obat itu rata-rata bisa makan minimal 10 tahun, bisa 12 tahun untuk obat tertentu 13 tahun. Jadi begini kira-kira ya. Sebelum uji klinis, kita harus ada istilahnya praklinis. Itu sebelum diuji di manusia, kita harus tahu betul farmakokinetik, itu maksudnya bagaimana obat itu bekerja di tubuh kita. Farmakodinamik, itu maksudnya bagaimana reaksi tubuh kita terhadap kerja obat itu. Ini bisa di binatang, bisa di cawan petri, bisa di komputer zaman sekarang. Nah, setelah ada istilahnya harapan bahwa obat tersebut dari segi teori farmakokinetik, farmakodinamik bisa bagus, kita masuk ke fase 1. Kita mulai uji di manusia. Fase 1, 2A, 2B, 3 itu uji di manusia. Fase pertama itu biasanya fokusnya cuma satu, keselamatan. Maksudnya efek samping. Jadi bagaimana dosis yang paling pas yang menyebabkan minimal side effects. Nah, pada saat itu kita sudah dapat dosisnya di situ kira-kira ya, kita maju ke yang kedua. Bagaimana ini yang paling aman dosisnya nih. Bagaimana ini bisa manjur nggak gitu kan. Jadi efektivitasnya yang dicoba. Dan yang ketiga itu lebih ketat lagi. Jadi kita sudah punya kira-kira dosisnya bagaimana, efek sampingnya gimana, efektivitasnya gimana. Kita bandingkan itu obat dengan perbandingannya apa itu obat B atau itu placebo atau yang lain. Karena di sini di semua konteks ini statistika, matematika dan yang lain-lain sangat berperan sangat besar ya, ada randomization, ada berbagai modeling dan sebagainya, itu penting. Jadi kita harus hati-hati mensikapi klaim yang bilang oh kita sudah punya obat ini itu. Kita harus buktikan secara klinis apa itu bekerja, apa itu aman, apa itu manjur. Nah, sekedar informasi aja, pada saat obat itu sudah selesai diuji, dipasarkan, pekerjaan kita belum selesai. Kenapa? Karena begini, yang namanya uji klinis itu kan pesertanya, subjeknya itu terbatas ya nggak? 5.200, kadang-kadang 100. Orang statistika pasti bilang begini, jadi kita nggak punya cukup power dong untuk mendeteksi efek samping yang jarang terjadi, yang rare, ya nggak? Betul. Jadi alasannya begitu. Jadi hal-hal yang berbahaya itu mungkin nggak bisa dideteksi di fase development karena kita nggak punya
cukup subjek dalam penelitian, kita nggak punya power istilahnya kalau dalam statistik. Makanya post marketing surveillance itu penting. Nah, sekedar share aja, dalam tugas saya sekarang itu, salah satu tim saya itu 25 orang di seluruh dunia khusus menangani fase yang keempat. Karena Sanofi punya sekitar 3.000 obat yang sudah dipasarkan. Kita harus betul-betul jaga jangan sampai efek sampingnya itu melebihi manfaatnya. Yaitu serius. Sekarang pertanyaannya begini, oke, kita punya masalah serius dengan COVID, sementara untuk mengembangkan obat yang teruji itu bisa 10-12 tahun kan. Wah, jadi nggak ada harapan. Oh, harapan banyak. Karena apa? Yang pertama kita bilang daur ulang, reused, repurposed. Ya kan, itu yang pertama. Jadi ya bukan cuma kita harus bekerja sama dengan lebih ketat lagi pemerintah, akademia, farmasi dan sebagainya kan. Kita harus kasih lebih banyak modal ke situ. Tapi kita juga bisa bypass beberapa fase. Ya kan, karena apa? Karena ada obat-obat yang sudah ada di masyarakat sekarang yang sudah diuji. Untuk obat lain, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah dengar hydrochloroquine. Itu kan untuk anti malaria di daerah tertentu. Di Amerika itu untuk rheumatoid arthritis. Nah, karena obat itu sudah terbukti untuk penyakit lain, jadi kita bisa langsung, kalau dari slide ini, kita bisa langsung ke fase 3. Jadi kita bisa bypass preclinical phase 1 and 2, karena kita bisa langsung ke fase yang ketiga. Gitu kan. Ini contohnya yang repurpose medication. Mungkin sudah banyak yang dengar tentang remdesivir. Ya, remdesivir itu dulunya obat untuk SARS tahun 2003, sudah terbukti. Jadi sekarang kita nggak perlu diuji preclinical dan sebagainya, langsung ketiga, ya kan. Nah, saya nggak mau bicara terlalu banyak yang lain-lainnya. Yang remdesivir kelihatan dari kurva di sini, tingkat penyembuhannya itu lebih tinggi dari placebo. Nah, ada banyak lagi obat yang menjanjikan, yang termasuk yang nggak saya tulis di slide ini namanya convalescent plasma. Jadi maksudnya begini, plasma dari darah orang yang sudah terpapar dan kemudian sembuh, ya kan? Kan ada antibodinya tuh. Nah, zaman teknologi tinggi sekarang itu antibodi itu bisa diambil, dikasih ke yang sakit, itu bisa sangat menjanjikan untuk menyembuhkan orang sakit itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan teknologi sekarang, yang plasma konvalesen dari yang sakit itu kita bisa clone sampai jutaan, ratusan juta dan sebagainya. Nanti dikasih ke yang sakit. Nah, jadi itu yang sangat menjanjikan. Ada lagi terapi antibodi. Jadi mirip dengan yang itu, maksudnya ya tadi itu orang kan kalau sudah kena virus mengembangkan antibodi. Jadi prinsip pengembangan obatnya berdasarkan antibodi itu, bukan cuma berdasarkan yang tadi saya bilang protein S-nya. Ya, sudah ada hasil-hasil yang menjanjikan. Kita nggak bakal punya waktu bahas secara mendalam, tapi ini data-datanya. Ini yang saya sajikan terakhir bukan berarti yang nggak penting, itu justru yang paling penting. In the long term, ini yang lebih menjanjikan sebenarnya, vaksin untuk mencegah. Itu ya. Ada beberapa konsep itu, ada berdasarkan virus yang sudah tidak aktif, ada berdasarkan hibrid, ada berdasarkan RNA teknologi. Banyak rumor sekarang, oh ini ternyata vaksin penyakit ini mungkin diciptakan oleh Bill Gates. Ya, saya nggak tahu Bill Gates secara pribadi ya. Cuma kalau kita lihat track record-nya, kerjaan dia itu kan cuma bikin proyek-proyek untuk riset, untuk kesehatan masyarakat. Jadi sebenarnya saya agak sanksi kalau Bill Gates itu memang sengaja menyebarkan ini, karena yang dia foundation dia, saya tahu persis dia nggak ngambil untung. Dan satu lagi dari segi bisnis ya, vaksin itu mungkin yang paling murah dari segi ini. Jadi saya pikir hati-hatilah kalau kita menanggapi banyak isu konspirasi atau banyak isu ini diciptakan oleh ini itu. Nggak segampang itu. Saat ini ada sekitar 192 vaksin yang sedang diuji. Karena saya dengar-dengar, oh kita sudah menciptakan vaksin ini, vaksin itu. Hati-hati, maksudnya apa?
Maksudnya apa gitu kan? Ini salah satu contohnya. Ini contoh tingkat tinggi. Moderna sebetulnya mungkin maksudnya nggak mau menipu ya. Saya yakin itu nggak mau menipu. Mereka mau berbagi bahwa kita sudah punya interim result, hasil sementara dari fase 1 yang menjanjikan. Nah sayangnya masyarakat langsung vaksin sudah ditemukan. Langsung harga sahamnya naik. 90 juta dolar langsung cash in sama eksekutifnya kan. Kita nggak bisa menyalahkan mereka. Kita harus menyalahkan kenapa kita nggak bisa mengerti bahwa ini baru interim loh, baru sementara loh. Itu baru fase pertama. Kita perlu fase 2, 3, dan seterusnya. Ya kan? Itu belum tentu. Nah, untungnya yang saya dengar awal Juli ini, mereka lanjut. Jadi mereka lewat sukses di 1, 2, sekarang masuk ke 3. Jadi mudah-mudahan mereka berhasil. Harapan saya kira di Sanofi, harapan saya begini. Siapapun yang lebih cepat, lebih banyak, kita dukung. Karena kita bukan bersaing satu sama lain, kita bersaing dengan 2 hal. Dengan virus dan dengan waktu. Coba berapa miliar orang di dunia sekarang? 5-6 miliar kan. Sanofi, mungkin Anda sudah dengar di berita, kita mudah-mudahan bisa, karena kita frameworknya sudah bagus. Kita bisa berhasil pertengahan tahun depan 100 juta kita akan sebarkan secara gratis. Nggak bakal cukup. Jadi produksi memang harus lebih, semua orang harus bekerja, harus produksi bersama-sama. Nah ini, maaf, ini mau saya angkat karena ini saya penting, saya bilang. Akhir-akhir ini saya dengar banyak rumor bahwa kalung anti corona dari Kementerian Pertanian. Kita jangan sini, saya bilang. Kita dukung. Tapi kita harus buktikan. Kalau nggak salah ini ya, mungkin saya salah. Ini sebutnya kalung ini dari ekstrak eukaliptus. Jadi kita harus lihat apa yang di dalam eukaliptus itu yang bagaimana bekerja di dalam tubuh kita, bagaimana tubuh kita bereaksi terhadap eukaliptus itu. Itu praklinikal. Dari teori harus jelas. Kemudian kita tes di fase 1. Dosis yang mana yang paling aman. Ke fase 2, dosis yang paling aman, mana yang paling efektif. Ke fase 3, ini yang paling aman dan efektif, bagaimana dibandingkan dengan yang lain. Baru kita lihat. Yang saya sayangkan mungkin sebaiknya, ya ini dengan kerendahan hati, saya bilang mungkin Kementerian Pertanian sebaiknya bicara dululah sama Kementerian Kesehatan, sama orang ahli-ahli epidemiologi di Indonesia. Teleponlah saya bantu sebisanya. Supaya masyarakat nggak bingung, supaya semua duduk persoalan ada pada tempatnya. Jadi kalau saya bilang yang tadi itu misunderstanding, ini saya bilang misunderstanding. Saya bilang maksudnya baik, kita dukung. Saya yakin kita punya resources yang sangat besar untuk ke arah itu. Cuma kita harus lakukan secara secara hati-hati. Ini juga sering keluar. Ini kalau saya bilang bukan misunderstanding, itu misguided. Jadi salah pengertian ya. Air kelapa itu bagus untuk kesehatan kita. Banyak mineral segar lagi kan, apalagi di Amerika kita nggak punya. Karena semuanya ekspor sudah basi. Jadi saya pengen sekali. Jeruk sangat bagus, antioksidan dan sebagainya. Saya publikasi tahun 97 tentang efeknya untuk lipid. Bagus itu. Cuma pertanyaannya, untuk urusan COVID belum tentu gitu kan. Jadi klaim air kelapa bisa menyembuhkan COVID di YouTube dan sebagainya, itu saya menyesal. Masalahnya apa? Itu bikin semua tambah bingung. Saya bilang tadi, dari segi teori kita lihat bagaimana efeknya di tubuh, bagaimana reaksi tubuh terhadap ini, bagaimana diuji seterusnya. Jadi kita harus hati-hati. Nah, tapi yang namanya masalah itu bukan cuma umum. Yang namanya saintis yang kahot, yang terkemuka juga bisa bikin salah. Ini Lancet ini. Jadi mereka publikasi hydroxychloroquine study di epidemiologi study, ini bidang saya juga kan. Diterbitkan di Lancet dan New England Journal of Medicine, 2 yang paling prestigious. Ternyata data yang dipakainya salah. Ternyata metode yang dipakainya salah. Akhirnya ini harus dicabut ini. Sampai ya semuanya akhirnya minta maaf, tapi nasi sudah menjadi bubur, sudah
banyak kebijakan-kebijakan yang diambil berdasarkan studi yang salah ini. Jadi intinya apa? Kenapa saya berbusa-busa ngomong begini? Saya bilang kita sebagai orang yang berpendidikan hati-hati kalau forward yang berita-berita di sosial media begini. Memang menyenangkan sih, menggembirakan, oh ini ada harapan gitu. Tapi itu ada peluang yang sangat jelek, nanti orang percaya terus orang bikin kebijakan berdasarkan yang salah itu kan. Oke, jadi saya masih punya waktu nggak Mbak Cici? Kalau nggak saya mau tutup mulut ini, jangan sampai saya kebablasan. Masih Pak, Masih. ya, saya persilahkan sampai selesai. Yang penting nanti kalau udah jam 10 dipercepat saja Pak. Oke, terima kasih. Kalau saya kebanyakan ngomong, ya tinggal di stop aja ya. Selesai Mbak Jerry, biasa saya dengan senang hati. Oke, jadi kita sudah bicara secara singkat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu lihat kita nggak bisa bahas semuanya ya, karena ini sangat luas dan sangat dalam. Jadi saya pilih kasus-kasus yang paling hot saya bilang di tanah air. Nah, saya pilih juga untuk the future sama. Banyak sekali yang perlu kita atasi. Yogi Berra, orang yang suka baseball, bilang, if you don't know where you are going, you will wind up someplace else. Jadi maksudnya begini, kalau kita nggak tahu kemana kita pergi, kita bisa nyasar. Jadi penting kita tahu mau kemana kita. Nah, dalam hal ini saya pikir kita harus prioritaskan, banyak yang nggak kita tahu nih. Nah, kita prioritaskan apa aja yang harus kita tahu segera. Nah, kalau saya bilang itu ada beberapa. Ada yang pertama itu bagaimana transmisi virus ini belum, meskipun kita tahu sekarang ya, rata-rata sekitar 2 atau 3 RO-nya sudah mulai turun dan sebagainya kan. Tapi transmisinya belum jelas betul. Misalnya anak-anak itu kan, kita tahu bahwa gejala atau simptom dari anak-anak itu memang paling ringan, nggak separah itu. Tapi itu belum berarti bahwa mereka nggak membawa virus. Mereka nggak menunjukkan simptom, belum berarti mereka nggak bawa virus kan. Jadi kita harus mengerti betul-betul bagaimana pola infeksi di anak-anak dan pola penyebarannya. Nah, itu yang pertama. Yang satu lagi yang kita harus segera tahu itu asymptomatic infection. Saya bilang tadi ada ada delay dari segi periode laten dan inkubasinya kan. Bukan cuma itu, ada banyak orang yang sudah infeksi, sudah masuk nih, tapi nggak pernah ada simptom, nggak pernah ada gejala. Jadi kayak biasa-biasa aja. Yang gawatnya lagi begini. Kalau kita baca sekarang literatur yang sekarang ya, nah ini saya bagi juga. Tim saya itu mengevaluasi literatur sekitar 5.000 sehari, baru untuk urusan virus. Makanya kita kurang lebih tahu bahwa asymptomatic cases, jadi kasus-kasus yang tidak menunjukkan gejala itu bisa dari mulai 5% sampai 90%. Maksudnya di suatu daerah ya bisa aja 90%-nya itu orang yang sudah terpapar nggak menunjukkan gejala. Nah ini bahaya. Karena apa? Kita nggak bisa deteksi mereka, kita nggak bisa isolasi mereka, kita nggak bisa tracing mereka, kita nggak bisa karantin, mereka nyebarin terus. Kita harus tahu itu segera. Nah pertanyaannya, nah ini saya serahkan ke kawan-kawan di statistik. Kalau kita nanti sudah punya tes yang sangat bagus, dengan kondisi di tanah air sekarang yang seperti ini, yang saya bilang itu masih underestimasi ya. Bagaimana kita menerapkan kebijakan tesnya, apa untuk semua orang, atau apa untuk representative sample. Nah yang representative sample itu juga bisa macam-macam, apa secara acak, apa secara stratified, saya lupa terjemahan bahasa Indonesia-nya, atau berjenjang ya. Apakah kita sudah punya tesnya, test kitnya kan? Itu penting juga karena apa, di Amerika menurut perkiraan akan punya cukup untuk semua produk Amerika sekitar September Oktober. Nah sekarang kita lihat di kurva ini, di graf ini sekitar naik terus kan kapasitasnya. Sekarang itu kita bisa tes 800.000 per hari. Nah, tapi ini juga nggak berarti urusan selesai kalau kita sudah punya semua alat itu ya. Karena apa? Kita harus tahu tesnya itu hasilnya cepat.
Minimal 22 hari lah. Karena kalau kelamaan, orang yang memang membawa virus belum terbukti positif bisa terus jalan-jalan, terus menyebarkan. Kan? Jadi kita harus punya tes yang cukup, yang akurat, hasilnya keluar dengan cepat, komunikasi cepat, dan sebagainya. Jadi pada saat kita sudah deteksi, kita harus trace, ya kan? Siapa yang dideteksi, siapa aja yang sudah berhubungan bisnis dan sebagainya. Nah, kita trace mereka, isolasi, physical distancing dan sebagainya. Nah, apa yang kita harapkan juga, pertanyaannya yang sering ditanyakan ke saya, jadi kapan Pak Johari kita punya vaksin? Mudah-mudahan ya, orang Moderna berhasil tahun ini. Tapi kalau saya bilang amannya mungkin tahun depan. Baru kita punya, itu pun belum cukup. Karena kapasitas kita terbatas. Begitu juga untuk pengobatan. Mungkin kita bisa, mudah-mudahan remdesivir yang dulu dipakai SARS itu bisa beres, mudah-mudahan tahun sekarang atau juga tahun depan. Saya udah mulai menjelang akhir ke ini ya, karena kita berbicara di forum biostatistika, sementara saya berusaha menghindari yang rumus-rumus dan sebagainya, karena saya pikir untuk tahap sekarang lebih baik yang umum dulu ya. Baiklah, sekarang saya coba kira-kira kedepannya apa yang kita bisa lakukan. Mungkin semua banyak yang dengar artificial intelligence, kecerdasan buatan, machine learning dan sebagainya. Nanti ya pada saat kita sudah punya tes yang bagus, sudah punya isolasi sistem yang bagus dan sebagainya, sebetulnya artificial intelligence, machine learning itu sangat menjanjikan. Karena kita bisa mendeteksi apa yang terjadi, signal, warning, dan sebagainya dengan sangat cepat. Zaman digital sekarang bukan cuma Facebook, Twitter, Google, semuanya sudah digital kan. Jadi dengan pola data seperti itu sebetulnya artificial intelligence, machine learning bisa dipakai. Tapi ini masih jauh karena kita sekarang prioritasnya yaitu dulu tes, tracing, isolation, treatment, dan sebagainya. Ini saya bagi hanya sebagai gambaran bahwa arah ke arah situ sudah mulai. Saya sudah punya ide tentang ini mulai tahun 2000, satu dekade yang lalu. Jadi saya perintahkan tim saya coba kita mulai kembangkan metodenya. Jadi dari segi metode kita sudah siap, kita sudah publikasi ini 4 ini tim saya. Jadi bagaimana mendeteksi masalah-masalah baik itu signal atau yang lain-lain dari berbagai big data istilahnya, karena kita perlu seminar satu lagi, big data itu sangat dalam ya. Jadi intinya dengan metode tertentu kita bisa prediksi apa yang terjadi di seluruh dunia berdasarkan metode ini. Bukan berarti ini sudah sempurna, ini perlu disempurnakan, tapi minimal kita sudah punya ancar-ancar akurasinya. Waktunya udah habis ya Mbak Cici ya? Mute. Maaf Pak, lanjutkan saja dulu sampai ke ini Pak, slide ke-51. Saya nggak bakal ke 51, saya sudah sebentar lagi udah selesai, sudah saya singkat. Iya. Ya. Kita terlalu banyak bicara teori, epidemiologi, treatment, dan sebagainya. Kita sekarang coba beralih sedikit ke masalah new normal, ke masalah bisnis. Kita semua prihatin bahwa yang mendapat impact yang paling jelek itu orang-orang yang memang nggak mampu. Bayangin kalau misalnya isolasi 3, 4, 6 bulan nggak bisa kerja. Repot kan? Jadi kita juga nggak bisa menyalahkan begitu saja pemerintah kita, pemerintah yang lain, yang memang mau membuka dan sebagainya itu. Tapi ada prinsip-prinsip yang ingin saya sarankan di sini. Apapun keputusan pemerintah, apapun keputusan perusahaan nanti untuk membuka kembali bisnis itu harus ada 2 prinsip saya bilang. Yang pertama, kita harus mengerti betul risiko-risiko dari setiap aspek bisnis kita. Contohnya, kalau kita dari segi restoran kan tutup semuanya di New Jersey, ya kan? Sekarang mulai buka lagi. Kita harus evaluasi dari, kalau kita mau buka restoran, itu kegiatan-kegiatan apa aja yang lebih berisiko dari yang lain. Kalau kasir, mungkin enggak kan? Kalau kalau pelayan kan harus
sering ketemu. Jadi maksudnya begitu. Jadi kita harus dari satu bisnis itu kita harus uji mana yang paling berisiko. Nah, kita kurangi risiko itu. Contohnya saya juga punya bisnis kecil-kecilan untuk real estate. Saya ada rumah yang disewakan jangka panjang, ada yang jangka pendek. Nah, sebelum COVID ini ada 2 rumah di pantai yang udah penuh di booking. Nah, COVID kan, jadi harus di cancel. Nah, terus sekarang pemerintah bilang oke, mulai buka. Nah, pesanan mulai masuk. Nah, kita harus mikir gimana caranya kita mengurangi interaksi dengan klien. Jadi mungkin dengan online payment atau mungkin dan lain sebagainya. Kan jadi kita perlu yang pertama, apapun bisnis itu, kita harus evaluasi setiap tahapnya, risikonya seperti apa, dan bagaimana mengatasinya. Ini harus dijelaskan dengan jelas dan harus didiskusikan dengan semua pihak supaya enak semuanya. Jangan ada salah paham. Nah, ada beberapa hal yang tadi saya bilang isolasi, ada masker dan sebagainya kan. Kalau saya bilang ada 4 tahap dari segi mitigation, dari segi pencegahan, ya kan. Yang pertama ini yang paling penting, ya memang isolasi total. Jadi semua di rumah, nggak kemana-mana. Tapi kita kan nggak mungkin selamanya begitu kan. Kita perlu makan, kita perlu kerja. Nah, bagaimana caranya? Oke, sekarang kita buka bisnis, tapi kita harus ciptakan engineering control, physical barrier. Jadi kalau kita belanja, sekarang di kasir itu sudah ada pembatas dari kaca kan, bagus. Jadi itu tahap yang kedua, setelah isolasi, engineering control. Nah, tahap yang ketiga, government control, administrative control. Karena apa? Percuma isolasi, percuma physical barrier, nggak bakal terlalu efektif kalau pemerintah atau otoritas nggak mewajibkan itu, ya kan? Jadi saran saya, ikutilah. Sekarang itu ikutilah apa ya? Nggak gampang memang kita mengambil keseimbangan antara isolasi, antara lockdown dengan bisnis. Sangat rumit. Tapi kita harus banyak bekerja sama bersama dengan berbagai stakeholders, itu intinya. Yang terakhir, masker. Jadi masker itu bagus buat secara pribadi kan. Cuma kalau kita kita doang yang masker, yang lain enggak diwajibkan sama pemerintah, ya percuma. Kita punya masker sementara nggak ada engineering control, terus orang-orang lain nggak pakai masker, percuma. Ya kan. Jadi saya pikir keempat ini harus diterapkan. Setelah kita menganalisis bagaimana aspek risiko dari setiap aspek kegiatan dari apapun bisnis yang kita punya. Guidance ini penting. Ini semacam standar ini penting. Jadi ya intinya begitu, harus komunikasi yang jelas, diskusi yang jelas, strategi yang jelas, action yang digunakan yang jelas. Ini yang penting. Start slow. Jadi kalau buka bisnis jangan langsung, ada kawan-kawan orang Sunda yang ketawa, saya bilang maceh dulu pakai bahasa Sunda. Maksudnya udah diisolasi lama langsung langsung kayak kuda liar gitu. Jangan, sedikit-sedikit supaya bisa gampang dikontrol. Jadi kalau misalnya biasanya kita buka restoran 50 meja, bukalah 10 meja dulu. Ya kan, dan seterusnya. Jadi bertahap. Nah, ini sengaja saya ambilkan begini ya, ini kawan-kawan yang seangkatan saya pasti tahu ini, Mike Tyson. Orang sering bicara masalah filosofi. Coba saya bilang ini orang salah satu filosofer juga. Jadi dia bilang everybody has a plan until they get punched in the face. Teori sih bisa, rencana sih bisa, tapi kalau udah ke lapangan berantakan semua. Biasanya begitu. Jadi kuncinya apa ke depannya? Kita harus beradaptasi, adapt. Kita harus fleksibel mau nggak mau. Resilience, kita harus tahan banting karena ini akan makan waktu yang sangat lama. Saya bilang treatment selesai, mungkin bukan selesai ya, siap tahun depan atau vaksin tahun depan. Itu belum selesai. Pekerjaan masih sangat banyak. Yang resourceful maksudnya ya kita harus kreatif. Kita harus kreatif mencari solusi, baik dari vaksin, treatment, bisnis yang baik,
dan komunikasi yang baik. Saya sering sekali lihat orang saling mengejek di sosial media atau di media ini tanpa tahu duduk persoalannya yang dalam. Saya pikir untuk diri saya sendiri terutama ya, hati-hati. Saya nggak pernah buka mulut di Facebook misalnya kalau urusan karena urusannya rumit. Kita nggak bisa melihat ini langsung forward atau WhatsApp gitu ya. Kita harus betul-betul evaluasi. Saya kira begitu aja Bu Cici ya. Terima kasih semuanya. Maaf kalau ada yang kurang jelas atau ada yang membosankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Juheri. Pemaparannya sangat jelas dan menarik ya, sehingga banyak sekali nih yang sudah bertanya. Namun tahan dulu bagi yang ingin bertanya, karena kita akan menayangkan kata kunci seminar. Jadi kata kunci seminar kali ini adalah bio-COVID. Gunakan huruf kapital saat mengisi form sertifikat pada link IPB link seminar STK IPB. Klaim sertifikatnya hanya berlaku sehari, yaitu pada 15 Juli pukul 10.40 sampai dengan 16 Juli pukul 14. Jadi teman-teman catat ya ini semuanya, supaya nanti bisa mendapatkan sertifikat sebagai bentuk apresiasi kami. Ya, selanjutnya kami juga ingin mempromosikan kegiatan seminar yang akan dilaksanakan oleh Departemen Statistika dan Sains Data, yaitu International Conference of Mathematics, Statistics and Data Science yang akan dilaksanakan pada bulan November, yaitu tanggal 11 sampai 12 November 2020. Jadi karena seminar ini sebenarnya direncanakannya tidak online, namun karena masa pandemi, maka terpaksa kita harus melakukannya secara online via Zoom. Jadi teman-teman yang ingin berpartisipasi silakan catat tanggal mainnya dan juga silakan kunjungi website icmsds.id untuk informasi lebih lanjut. Ya, demikian informasi seminar dari kami yang segera akan dilaksanakan beberapa bulan ke depan. Nah, sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Kesempatan pertama saya berikan kepada audiens yang mengikuti seminar melalui Webex meeting. Saya persilahkan satu orang penanya dulu untuk peserta yang di Webex, silakan. Boleh, Mbak, saya? Ya. Saya langsung aja nih atau bagaimana? Ya, sebutkan nama. Oh ya. Instansinya, Pak. Saya Wisnu Ananta Kusuma dari Ilmu Komputer IPB dan Pusat Studi Biofarmaka. Mungkin bisa dinyalakan kameranya, Pak? Oh ya. Bentar ya. Ya. Ulangi lagi namanya, Pak. Ya, saya Wisnu Ananta Kusuma dari Ilmu Komputer IPB dan juga Pusat Studi Biofarmaka Tropika. Terima kasih pada Prof. Juheri, menarik sekali ya penjelasannya. Saya tertarik ingin bertanya tadi tentang drug repurposing, Prof. Juheri. Jadi kan kita tahu bahwa kalau misalnya contoh remdesivir atau hidrokloroquine itu sudah beredar di pasaran, tapi punya khasiat yang berbeda, kemudian akan dipakai untuk COVID ini, maka bisa bypass uji prekliniknya ya, jadi langsung ke uji klinis. Seperti itu kan, Prof ya. Nah, secara umum begitu Mas, tapi tergantung jadi nggak bisa digeneralisasikan untuk semua kasus ya. Ini kasus spesial, jadi sepertinya begitu trennya. Tapi secara umum ya. Ya, secara umum seperti itu kan. Nah, sekarang saya justru ingin menanyakannya gini, dalam kasus eukaliptus ini ya sebenarnya Departemen Pertanian ini sudah menguji sampai tahap in vitro atau mungkin di cawan petri ya terhadap virus beta corona. Virus beta corona seperti kita tahu bahwa itu corona yang sekarang ini COVID ini juga family dari virus beta corona. Nah, apakah mungkin itu dilakukan drug repurposing untuk
bahan herbal seperti ini. Karena ternyata kalau menurut aturannya di BPOM harus melakukan uji farmakodinamik yang saat ini sangat sulit karena kita mendapatkan virus SARS-CoV-2-nya itu jelas mungkin hanya mungkin hanya Kemenkes saja yang punya atau bagaimana lah seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya ini mungkin bukan ingin bertanya, tapi ingin mungkin meminta pendapat dari Prof. Jueri bahwa sebenarnya salah satu yang mungkin big data atau data science yang bisa dielaborasi dari kasus COVID ini adalah sekarang namanya mungkin network pharmacology. Jadi kita itu bisa mengidentifikasi gen-gen yang penting, kemudian bisa juga men-screening senyawa dari mengumpulkan data-data yang ada, kemudian membangun networknya, kemudian dengan menerapkan mungkin teori graph dan juga machine learning kita bisa melihat seberapa atau gen-gen atau protein mana saja yang paling berpengaruh terhadap ini. Ya, itu mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pertanyaannya sangat menarik. Bisa boleh saya langsung jawab Mbak Cici? Dijawab saja Pak. Ya, silakan Pak. Sebenarnya saya minta maaf, saya ini kalau urusan waktu sangat ketat. Jadi saya tadi kan janji sampai jam 10 Mbak ya. Ternyata saya lewat 7-8 menit. Jadi sorry. Jadi jadi kurang pertanyaan. Yang pertama gitu Mas, yang namanya repurpose itu obat yang sudah di pasaran dalam arti sudah diuji klinis sebelumnya untuk penyakit itu. Nah, untuk eukaliptus selama ini kan itu herbal. Jadi saya belum tahu apa sudah diuji klinis untuk kondisi tertentu. Jadi kasusnya lain. Jadi saya bilang kalau untuk yang ini, tapi eukaliptus sebetulnya begini ya, itu kan bukan dari komponennya itu kan bukan pharmaceutical, bukan obat, bukan senyawa kimia, itu kan herbal kan. Jadi mungkin bisa agak lain, agak cepat. Cuma ya tadi itu konteks repurpose itu untuk obat-obat yang sudah diuji secara klinis untuk penyakit tertentu. Kalau eukaliptus kan masih secara umum untuk baiknya untuk misalnya misalnya rash dan sebagainya kan. Jadi saya pikir prinsip yang itu bisa langsung dipakai harus langsung ke tahap 3, saya pikir belum cukup. Karena belum ada track record untuk penyakit apa, dan belum ada track record dari segi uji klinisnya, ya kan? Apalagi yang pertama tadi Mas itu ya, dari segi ya karena tetap mensyaratkan harus preklinik dulu kan Pak, uji farmakodinamik. Betul. Nggak mudah karena harus dapat virus. Betul. Ya, yang saya tadi dengan entengnya bilang farmakokinetik itu begini, farmakodinamik itu begini, itu sangat rumit dan sangat mahal. Saya maklum itu. Saya maklum itu. Jadi tapi yang jelas saya pikir harus ada prosedur yang jelas dari pemerintah kita atau dari POM ya untuk herbal. Memang agak lain prosesnya. Yang tadi saya bilang itu yang paling ketat, yang paling ideal untuk pharmaceutical. Dan untuk herbal kita harus jelaskan, tapi yang namanya uji klinis saya pikir harus ada. Harus ada oke lah kalau mungkin karena ini herbal sifatnya ya, bukan ini. Jadi mungkin nggak ada bahayanya gitu loh. Yang kayak jeruk nipis itu bahayanya apa sih kalau kita konsumsikan. Jadi karena nggak ada bahayanya mungkin kita nggak terlalu ketat lah. Tapi uji harus tetap aja minimal begini Mas. Ini orang yang pakai eukaliptus, ya kan? Kita ikuti berapa lama, ini orang yang nggak pakai eukaliptus, kita ikuti berapa lama. Betul nggak orang yang pakai eukaliptus itu sembuh lebih banyak daripada yang tidak pakai eukaliptus? Tapi uji klinis dari segi viral load, dari segi symptoms, lung, dan sebagainya harus tetap ada. Gitu. Itu menurut pendapat saya. Jadi jangan sampai cuma, itu udah jalan. Satu lagi yang saya belum tahu ya, gimana itu kok dikalungin, kenapa nggak dikonsumsi, itu yang juga harus dijelaskan, karena tadi saya bilang kan, yang namanya virus itu kan jadi mengaitkan protein S-nya dengan ACE2 receptor. Kalau dikalungin nggak masuk ke tubuh gimana? Atau mungkin itu yang saya terus terang saya masih awam ya, saya nggak tahu dari segi pathofisiologinya gimana. Jadi tapi itu saya bilang harus dijelaskan ke masyarakat sebelum diklaim. Ya. Nah yang kedua, yang masalah network pharmacology dan sebagainya, sebetulnya itu yang dipakai sekarang, Mas. Itu sudah jadi sudah jadi tren sekarang jadi zaman sekarang kita nggak jarang lagi uji patri dan sebagainya. Sekarang kita semua udah pakai digital.
Jadi kira-kira molekul yang mana yang paling bisa menjanjikan untuk menyerang protein yang mana untuk dan sebagainya dan sebagainya. Jadi semuanya dari segi bukan cuma ribuan, jutaan, mungkin miliaran kemungkinan antara gabungan molekul dengan dengan reseptor itu sudah pakai komputer semua. Jadi makanya banyak perusahaan industri farmasi sekarang yang bekerja sama dengan riset-riset yang memang di bidang itu, misalnya Stanford, MIT, Harvard. Jadi yang praktik yang kayak dulu yang tradisional itu udah jarang sekarang deh. Baik. Terima kasih. Ya, puas ya. Ya, terima kasih. Ya, baik. Ya, selanjutnya yang sudah mengetik pertanyaan yaitu Bapak Wahyu Okta Perdana, apakah ada di Webex? Bapak Wahyu Okta Perdana? Ya. Kalau belum ada, mungkin yang lain yang ingin bertanya langsung, saya persilahkan, saya beri kesempatan dulu satu penanya lagi untuk yang di Webex meeting. Saya tanya? Ya, silakan. Ya, saya Hashim dari Jepang. Ini Kang Juheri, Pak Juheri ya. Saya ada 3 pertanyaan utama berdasarkan pengalaman ini ya. Jadi ada yang menyebutkan bahwa Pak Hashim, bisa menyalakan kameranya? Nyalakan kamera dulu ya. Iya. Sudah kelihatan? Sudah Bang, ya. Ya. Oke. Saya banyak meminta advice dari Kang Juheri selama ini juga, tapi ini ada pertanyaan baru nih Kang Juheri. Ini katanya ada golongan darah tertentu itu yang lebih resisten dan ada golongan darah tertentu itu yang lebih rentan, misalnya golongan A dan golongan O. Ada nggak studi literatur misalnya yang mendukung itu? Pertanyaan pertama dulu ya. Ada 3 pertanyaan. Yang kedua, betulkah, ini juga itu yang sangat besar, betulkah nanti pada vaksin yang sedang diciptakan itu bisa diikutkan nanochip yang memungkinkan nanti seseorang itu bisa dimonitor secara remote, secara jarak jauh ya, yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini berdasarkan pengalaman, mungkin tantangan yang paling besar dalam melakukan analisis seperti masalah serius seperti ini adalah masalah integritas. Ya, masalah integritas. Jadi waktu kita landed di Jakarta tanggal 15 Juni, misalnya jam 3 pagi, itu kita disuruh ngisi formulir, kita isi seakurat mungkin, tetapi di situ tidak ada petugas yang mengambil temperatur. Jika kita sampai di desk rapid testnya, di situ ada dokter sekitar 6 ya, paralel. Kita 3 orang nih, saya, anak, sama istri. Nah untuk saya dan anak langsung diisi dokter tuh. Suhu saya 36,3, anak saya juga 36,3 tanpa diukur. Begitu sampai ke istri saya, mungkin karena mereka lihat dokter, langsung disuruh antri lagi untuk mengambil suhu. Padahal petugas pengambil suhunya belum ada. Sehingga harus tunggu dulu pengambil suhu. Saya lihat yang lain-lain juga mereka tulis saja langsung. Kecuali istri saya. Maaf Pak, pertanyaannya bisa dipercepat? Pertanyaannya ini masalah integritas pengumpulan data, ya. Pengumpulan data sama integritas pendatabasean dari data yang dikumpulkan. Itu berpengaruh nggak dengan hasil analisa ke depan? Yang ketiga, ini masih panjang ceritanya, tapi saya potong sampai itu aja karena setelah di hotel juga mereka minta 2,5 juta, 6 hari hasilnya bisa keluar, 6 jam. Kalau prosedur normal 3-5 hari ya. Artinya whether it's positif or negatif, hasil bisa keluar dengan 2,5 juta. Ya. Ini kisah nyata. Thank you. Makasih ya Kang Juheri dan Bapak Ibu sekalian, Bapak Juheri, thank you. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hashim atas pertanyaannya. Saya persilakan Pak Juheri untuk menjawab langsung. Baik. Terima kasih Bang Hashim. Jadi yang pertama, memang ada indikasi bahwa golongan darah itu impact-nya terhadap orang yang bergolongan darah tertentu lebih rentan. Ada. Malah bukan cuma 1-2 publikasi ya, sudah jadi dari segi baik itu dari segi fisiologi maupun dari segi epidemiologi sudah ada buktinya. Nah, cuma artinya apakah itu sudah pasti? Saya pikir kita perlu
tunggu studi berikutnya. Karena salah satu prinsip dari yang begini, yang namanya causality, sebab akibat itu agak panjang. Salah satunya adalah repeatability. Jadi consistency hasil dari berbagai studi. Ada beberapa studi yang menunjukkan begitu, Bang Hasim. Ada juga beberapa studi yang enggak begitu. Jadi masih tidak konsisten hasilnya, bagaimana tipe darah itu bisa berbeda dalam arti reaksi terhadap virus. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa. Jadi kalau misalnya orang yang sudah divaksin, bukan cuma kalau itu mungkin bisa artinya chip ini bisa dihubungkan dengan vaksin atau dengan obat atau dengan yang lain. Tapi memang sudah ke arah itu. Nah, saya mau bagi sekarang, saat ini juga tim saya sudah mulai bekerja untuk bukan ke chipnya, tapi untuk tracing, karena kita nanti sebentar lagi kita punya vaksin kan. Kita ingin menciptakan bagaimana vaksin produksi kita yang dipakai, kita bentuk sistem untuk tracingnya kita bisa ikuti. Nah, selain kita ikuti, kita juga ingin mencari, yaitu tadi, yang machine learning, artificial intelligence, bagaimana di sekitar orang itu, apakah ada kontak, dan juga apakah ada signal. Karena kontak dengan signal beda. Jadi kalau signal itu memang ada semacam threshold, perbedaannya antara orang itu dengan yang lain. Jadi itu yang kedua ya, Bang. Yang ketiga, apapun yang kita lakukan, itu integritas, itu nomor satu. Itu nomor satu. Itu mungkin ada yang perlu di mute. Jadi misalnya begini, kasus yang tadi saya itu di kasus yang saya ditampilkan di slide yang dari Lancet itu mereka manipulasi data. Terus itunya juga beda juga metodenya. Jadi yang saya bilang begini, Bang Hasim ya, integritas itu adalah foundation dari everything. Kalau pengumpulan data kita, jadi di sini kalau saya ke restoran atau saya harus ke dokter bersihkan gigi kemarin, harus ada kayak diukur suhunya langsung begitu kan, harus. Kalau kita dari segi itu kan penting untuk detection-nya pertama. Kalau dari segi detection aja begitu kita sudah nggak ada integritas, maksudnya datanya sudah salah, ya gimana kita mau bisa membuat data yang bagus? Gimana? Karena kalau datanya nggak akurat, metode apapun yang kita pakai, strategi apapun yang kita pakai is nothing. Jadi saya prihatin ya mendengar kasus seperti itu. Itu yang pertama. Saya pikir dari segi itu kita harus mungkin itu yang pertama di tanah air yang harus kita atasi. Jadi bagaimana kita betul-betul integritas kita dalam mengikuti prosedur, dalam mengumpulkan data, dalam menerapkan strategi dan sebagainya. Mudah-mudahan cukup jelas, Bang Hasim ya. Iya Pak, baik Pak. Bagaimana Pak Hasim? Terima kasih banyak, sangat jelas Bu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Hasim dan jawabannya. Pak Juheri, sekarang saya ingin memilih pertanyaan atau penanya yang dari YouTube. Banyak sekali yang antusias dengan seminar ini, Pak Juheri. Jadi banyak sekali yang bertanya, namun karena keterbatasan waktu, mohon maaf untuk tidak bisa disampaikan semuanya. Jadi Bapak Ibu yang telah bertanya di YouTube streaming, mohon maaf kalau pertanyaannya tidak dapat kami sampaikan. Nah, sekarang saya ingin memilih pertanyaan yang dapat mewakili dengan tema yang disampaikan. Dari Ibu Joni Magdalena. Izin bertanya Pak, kira-kira dari sisi pemodelan statistik yang Bapak perkirakan bagaimana tren kasus COVID-19 di Indonesia? Bagaimana prediksi kasus di Indonesia untuk di akhir tahun 2020? Terima kasih. Demikian Pak Juheri pertanyaannya, mohon ditanggapi dulu dengan singkat dan jelas. Ya. Secara singkatnya, saya nggak tahu. Saya nggak tahu bagaimana yang akan terjadi. Kalau menduga-duga berdasarkan tren yang sekarang, kita bisa.
ya kan? Dari segi grafik yang kita lihat tadi, sekarang bulan apa? Bulan Juli ya. Kalau kita apa yang terjadi itu tergantung dari intervensi yang kita buat. Nah, saya baru sebelum seminar ini saya lihat ada di WhatsApp tertentu bilang bahwa tolong yang kemarin ke klinik di Jogja ini, sekarang di Bogor, tolong lapor. Saya duga itu mungkin semacam tracing ya. Saya senang. Jadi berarti usaha-usaha untuk untuk mengatasi penyebaran lebih lanjut itu memang sudah berjalan di Indonesia. Dan memang sekarang sudah mulai dilonggarkan kan. Tapi masyarakat sudah banyak yang sadar bahwa masker itu penting, social distancing itu penting. Jadi saya mau optimis saja. Saya bilang mudah-mudahan ini ya dari sampai akhir tahun 2020 kita nggak lebih jelek dari sekarang minimal itu ya itu. Jadi saya cuma berharap karena untuk prediksi itu tergantung dari bagaimana kita menerapkan kaidah-kaidah untuk mencegah penyebaran itu. Jadi terlalu banyak asumsi. Jadi yang saya mau kasih tahu sekarang bukan prediksi, tapi harapan mudah-mudahan semua prosedur yang kita pakai sekarang bisa berjalan, mudah-mudahan bisa lebih baik, mudah-mudahan di akhir tahun 2020 kita tidak lebih jelek dari sekarang. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Semoga Ibu atau Bapak yang bertanya tadi puas dengan jawaban yang diberikan. Dan saya pilih kembali penanya dari YouTube, yaitu Asyur Jal-Diljin. Dari Ibu Asyur Jal-Diljin, Ibu atau Bapak ini izin bertanya Pak, konsep biostatistik dapat menjelaskan kesamaan jenis protein corona dengan virus lainnya, sehingga kemudian dapat memperlakukan corona seperti virus lainnya dalam hal pengobatannya. Mungkin maksudnya benar nggak seperti itu, atau konsepnya seperti apa Pak? Iya. Bukan biostatistik yang bisa membedakan corona, komponen corona dengan jenis virus yang lain. Kalau saya pikir saya bukan berarti memilah-milahkan demarkasi ilmu ini itu apa, tapi itu lebih ke virologinya. Kalau biostatistik itu lebih ke pola penyebarannya seperti apa, efek pengobatannya seperti apa kira-kira, ya kan? Semua aspek biostatistik di semua tahap uji klinis itu biostatistiknya sangat kental sekali. Jadi kita bisa dari mulai randomization, dari mulai perbandingan antara obat A dengan obat B dengan placebo dan sebagainya. Jadi kalau perbedaan jenis-jenis virus yang itu corona, atau H1N1, apakah itu dan sebagainya, itu lebih ke virologi yang memang khusus ada bidangnya di bidang itu. Baik Pak. Wah, sayang sekali sudah jam 10.30 ini. Masih banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan lain dari audiens yang menyimak di YouTube dan juga yang ada di Webex Meeting ini. Masih ada penanya yang belum mendapatkan kesempatan, tapi mungkin kita bisa lanjutkan secara tidak langsung. Barangkali kalau Pak Juheri punya event-event di tempat lain bisa disosialisasikan ke kami sehingga Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti kegiatan seminar Pak Juheri di event-event yang lainnya. Seperti itu. Sebetulnya banyak Mbak Cici, cuma saya agak gaptek juga bocorannya. Jadi saya rutin biasanya saya kasih seminar semacam untuk farmakoepidemiologi ya. Setiap tahun pesertanya sekitar 1.500 dari seluruh dunia biasanya. Kalau dulu secara fisik kita ketemu ya. Itu kuliah tahunan saya di Konferensi Internasional Epidemiologi. Mungkin tahun ini online. Jadi kalau saya nanti ada ininya saya kasih tahu. Saya juga sering diundang pemerintah Amerika dari POM-nya kita ya, atau dari institusi mana untuk ngasih kuliah dalam bidang-bidang ini. Nah, zaman dulu kita belum ada yang begini-beginian, dan sekarang mungkin ada. Nanti saya kalau insya Allah kalau ada manfaatnya nanti saya bagi ya. Baik, terima kasih Pak Juheri. Nah, namun sebelum diakhiri mungkin Pak Juheri ingin memberikan closing statement-nya dulu untuk
topik yang sangat menarik ini supaya kita semua yang mendengarkan itu bisa mengambil kesimpulan yang sama seperti itu. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi terima kasih sekali lagi Mbak Cici, Mas Bagus, Mas Amir, Mas Mul semuanya ya. Semua yang hadir. Terima kasih atas waktunya. Jadi intinya begini, ini masalah rumit, masalah yang sangat peka, tapi kita jangan putus asa. Masih ada harapan. Kuncinya kita harus bisa adaptasi dengan semua perubahan-perubahan. Kita harus bisa fleksibel dengan keadaan. Yang kedua, kita harus tahan banting, dan yang ketiga, kita harus dengarlah peraturan dari pemerintah. Mereka memang bisa bikin salah ya, tapi mereka saya pikir sudah cukup baik untuk ini. Kalau kita memang perlu punya input, ngomong sama mereka, kita tolong mereka. Intinya begitu. Jadi kita harus bisa adaptasi, kita harus bisa tahan banting, dan yang ketiga kita harus siap bahwa ini for the long haul. Kita harus siap beradaptasi dengan perubahan. Baik. Terima kasih Pak atas Sama-sama. Mudah-mudahan kita semua dapat tercerahkan, memiliki banyak wawasan setelah menimba ilmu dari profesor kita yang jauh-jauh dari Amerika. Kalau tidak karena corona juga mungkin kita belum tahu bisa bertemu dengan Pak Juheri atau tidak, seperti itu. Jadi di balik semua ini, di balik wabah ini kita mesti bersyukur karena banyak hikmah yang kita dapatkan dari momen-momen seperti ini. Dan juga karena ada wabah corona lah kita semuanya bisa belajar dari jarak jauh, dari manapun sambil ngapain aja, sambil mengerjakan apapun, tapi juga sedikit-sedikit mendapatkan ilmu yang banyak bidangnya, seperti itu. Nah, terima kasih banyak atas pemaparannya Pak Juheri dan juga audiens kalian. Di akhir sesi ini saya ingin kembali menyampaikan kata kunci seminar yang digunakan sebagai syarat untuk mengambil atau mengklaim sertifikat, yaitu bio-COVID. Mohon Bapak Ibu sekalian mencatat kata kunci ini. Ya. Kemudian saya ingin mempromosikan kembali event International Conference yang akan diadakan oleh Departemen Statistika, yaitu International Conference on Mathematics, Statistics, and Data Science. Jadi ini Departemen Statistika bekerjasama dengan Matematika di IPB University. Jadi pelaksanaannya tanggal 11 sampai 12 November 2020. Bagi yang ingin berpartisipasi, baik sebagai peserta maupun sebagai presenter, silakan mengunjungi website yang tertera pada tayangan ini. Terima kasih banyak para hadirin peserta seminar yang telah antusias mengikuti seminar ini, dan juga bagi yang setia selalu mengikuti seminar rutin Departemen Statistika dan Sains Data ini. Mudah-mudahan yang kami lakukan ini memberikan wawasan dan ilmu yang banyak untuk kita semua, dan semoga bermanfaat, itu yang terpenting, dan yang paling penting juga mendapat berkah untuk kita semuanya. Saya, Cici Suhani, sebagai moderator kali ini mohon maaf apabila ada ketidaknyamanan dalam membawakan acara seminar ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Juheri. Sama-sama. Assalamualaikum. Pada event berikutnya. Waalaikumsalam.